Agus Fatoni mulai hari pertamanya sebagai PJ Gubernur Sumatera Selatan dengan melakukan rapat terbatas dan tertutup dengan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK RI di Hotel Arista Palembang pada Rabu 4 Oktober 2023. PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menjelaskan, dari rapat tersebut penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu karena masing-masing bidang memiliki tugas dan tanggung jawab. Untuk nantinya akan disatukan sehingga penanganan bisa lebih efektif. Untuk penanganan karhutla saat ini akan dilakukan pengoptimalan sumber daya yang ada di daerah. Dan pada Kamis semuanya akan berkumpul membicarakan terkait karhutla baik dari Polda, Korem, dan stakeholder. Penanganan akan dilakukan secepatnya dan tidak boleh menunggu. Dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, hadir Pak Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan tim, kita membahas penanganan terkait dengan karhutla ini. Jadi tadi sudah dijelaskan spot-spot mana, titik-titik mana yang ada kebakarannya, kemudian juga sudah dijelaskan juga penanganan yang sudah dilakukan, dan apalagi ya, langkah-langkah apa yang akan bisa kita lakukan kembali. Nah, dalam penanganan karhutla ini harus ditangani secara terpadu. Kata kuncinya itu terpadu. Jadi bersama-sama. Karena masing-masing punya kewenangan, masing-masing punya tugas, masing-masing punya tanggung jawab. Nah, tugas, tanggung jawab, kewenangan inilah yang nanti akan kita satukan sehingga penanganannya bisa lebih efektif lagi. Penanganannya terkait ini adalah sama, tetapi kita lakukan dari berbagai instansi. Sementara itu, Dirjen KLHK RI Sigit Reliantoro menjelaskan, ISPU Palembang sebelumnya kualitasnya hitam dan berbahaya. Sudah merah, sudah di angka 200-an. Meskipun begitu, tetap disarankan masyarakat untuk menggunakan masker untuk menjaga kesehatan. Kendala penanganan karhutla saat ini adalah kekeringan dan diketahui sebagian wilayah Sumatera Selatan adalah lahan gambut, serta akses ke lokasi karhutla yang sulit. Dampaknya tidak hanya di Bapak Ibu sekalian di sampingnya, tapi juga di tetangga dan bahkan tetangga di luar negeri. Sehingga ini kami mohon untuk puasa membakar dulu selama 3 bulan paling tidak setelah hujan sampai. Itu kami mohon untuk menahan diri untuk tidak melakukan pembakaran sekecil apapun. Oke, izin Bapak, untuk kualitas udara mungkin bisa diinformasikan ke masyarakat Pak, gimana saat ini Pak? Jadi memang kami ditugaskan Ibu Menteri itu hari Jumat pada saat status ISPU-nya itu hitam. Hitam itu artinya udaranya berbahaya. Kemudian kami koordinasi dengan teman-teman di SKPD, juga teman-teman di UPT KLHK di sini. Dan ini sudah mulai relatif membaik. Sudah yang di Palembang ini karena dari OKI, dia sudah mulai merah, tidak ada hitam lagi. Meskipun masih juga perlu kita waspadai untuk hati-hati, masih tetap pakai masker di Kota Palembang masih disarankan. Kalau di OKI-nya sendiri karena semuanya ke Palembang relatif. Aji Delia, PAL TV.